Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bung Willy Agus Utomo dalam Catur Mania, belajar catur otodidak tanpa guru ya. Hari ini saya akan bertanding melawan dari Polandia ini, negara Polandia. Ratingnya 1926 sedangkan saya 1824. Ada 100 lebih lagi selisih ratingnya jauh. Kalau di game online ini biasa kalau udah 1900 itu bukan pemain catur biasa ya, apalagi dari Polandia. Oke, kita saksikan pertandingannya. Pertandingannya ini sangat rumit juga. Saya nggak tahu pembukaan apa. Mohon master melihat permainan ini apakah sudah layak untuk dipertandingkan. Baik, kita mulai saja. Seperti biasa, saya selalu mengandalkan kalau putih main saya di depan mesa itu pionnya itu harus jalan. Kemudian dia jalan kuda itu sudah pemain kaliber yang seperti itu. Nah saya depan raja pion saya kasih. Saya biasanya terus kasih satu dulu pion. Makanya kalau nanti saya silap sudah pasti saya kalah main ini. Setelah satu pion itu biasa saya harus lebih teliti. Nah kebanyakan ini dimakan ini pion ini kalau posisi dengan kuda seperti ini. Karena posisi dia sekaligus menyerang di posisi ini. Kemudian dia pasti makan, kemudian saya tidak ancam kudanya, saya biarkan saja kudanya di situ. Kemudian dia bingung sendiri mungkin, dia melindunginya, wanti-wanti ya. Kemudian saya main kuda, kemudian dia main kuda untuk mengancam pion saya. Akhirnya baru saya ancam kudanya di langkah berikutnya. Kemudian dia mundur kudanya, saya melakukan membackupan pion. Siapa tahu ditinggal pelan-pelan. Kemudian dia mengancam kuda saya, akhirnya saya rokade pendek. Kemudian dia main pion di depan raja. Jadi posisi dia masih sangat-sangat aman saat ini ya. Kemudian saya main kuda untuk melindungi kuda kalau dimakan oleh peluncur putihnya. Kemudian dia main lagi di sini peluncur hitam untuk mengancam pion saya yang gratis kalau nggak saya buka kuda ya. Ini masih rumit nih, masih rumit. Biasa kalau pemain-pemain internasional dia memang seperti ini langkahnya. Kemudian kita ancam dulu peluncurnya supaya dia memakan kuda kita atau mundur untuk kita buka menjaga pion kita. Akhirnya dia memang benar makan, kita makan pakai kuda. Akhirnya dia rokade jarak pendek. Kemudian saya main menukarkan kuda saya lagi, atau dengan peluncur atau dengan kuda dimakannya, hingga akhirnya dia melakukan tidak memakan. Kebanyakan memang tidak memakan karena takut pertahanan dia terbuka kalau di sini. Kemudian saya double peluncur saya, kemudian dia maju, akhirnya saya maju kastel, kemudian dia bermanuver kuda untuk menyerang. Ini kalau nggak segera antisipasi memang agak rumit kuda ini. Jadi saya ambil langkah mengusir kudanya jauh-jauh, mengusir kudanya jangan sampai masuk. Kemudian dia balik ke depan raja kudanya, saya buka peluncur saya sekaligus melindungi pion untuk membuka ruang gerak kastel yang sendirian tidak berguna. Kemudian dia makan, akhirnya saya makan dengan pion peluncurnya. Ya akhirnya dia main pion. Di sini sebenarnya saya salah nih ya. Di sini saya salah kepencet ini. Saya sudah salah satu langkah. Ini nggak ada gunanya ini di sini sebenarnya kastel. Saya mau double kastel sebenarnya tapi terpencet. Bersyukur saya sudah kekalahan langkah sebenarnya di sini. Dia masih bermanuver pion, akhirnya saya double kastel. Di situ tadi ada kesalahan saya satu langkah. Sebenarnya itu merugikan sekali dalam dunia percaturan. Ya, akhirnya dia bermanuver kuda, saya
ancam kudanya untuk mengopen nih kastelnya. Kemudian dia main pion, minta laga pion. Akhirnya saya tidak terima tawaran laga. Kemudian saya maju menutupi mesa, ruang gerak mesanya ya, supaya tidak ke sini. Akhirnya dia makan, kita makan, dan dia sekak mesa saya pun mendouble 3 posisi, mendouble 3 ya posisinya. Intinya pertandingan mesti rumit, ini mesti sulit. Hingga apa yang dilakukannya, dia melakukan manuver kudanya, saya mengancam kudanya untuk diusir kembali. Dia akhirnya kembali balik ke daerah pertahanannya sendiri. Kemudian yang saya lakukan adalah langsung mengopening mesanya, kemudian dia mundur, akhirnya saya juga mundur. Wah, ini langkah yang, apakah langkah yang tepat, sudah tepat ini menurut Grandmaster? Karena sebenarnya di situ pun posisinya baik juga kastel tersebut. Hingga akhirnya dia di sini dia posisinya mengancam peluncur saya. Apabila saya tinggal dengan kastel ini, bombardir, saya dibombardir. Akhirnya saya melakukan manuver peluncur hitam mengancam kudanya. Hingga akhirnya dia sejajar double mesa, sepertinya mau double 3 untuk ke area pertahanan saya yang sudah mulai kropos ya. Sementara pertandingan ini, pertahanan dia pastinya menurut pemirsa tidak mungkin bisa dibongkar semudah itu. Jadi saya berpikir juga di sini pertandingan ini menguras waktu yang cukup panjang. Akhirnya saya tinggalkan arena pertahanan raja saya dengan bermanuver mesa untuk sejajar di ujung raja. Hingga akhirnya dia minta laga, benar saja dia minta pertukaran kastel. Hingga akhirnya yang saya lakukan adalah tetap maju, meninggalkan gelanggang olahraga, iya gelanggang olahraga, dan akhirnya kudanya mundur. Di sini lagi-lagi saya sebenarnya ada kesalahan, harus diakui. Banyak kali sebenarnya melawan Polandia ini saya salah. Itu dengan kudanya dibuka seperti itu, saya harusnya sudah libur ini. Makan kastelnya libur bahasanya, udah menang telak itu. Tapi saya lagi-lagi silap saya di sini. Berarti sakti juga kita ini, silap saya ini. Kalau kastelnya ini saya makan, kastelnya yang minta laga ini dengan posisi mesa seperti ini, harusnya udah makan gratis kita, makan gratis. Udah pasti kalah dia, udah pasti kalah. Tapi saya lagi-lagi silap. Akhirnya saya maju pion. Di sini saya silap sesilap-silapnya. Saya sudah tahu setelah langkah pion inilah baru saya tahu itu, waduh libur rupanya, libur kalau sekolah libur bahasanya. Hingga akhirnya karena tahu dia itu libur, dia akhirnya memakan. Nah, posisinya karena tahu dia liburan, akhirnya dia makan, saya makan pakai peluncur. Karena kalau saya makan pakai kastel, manuver kastel sangat sedikit, sekaligus dia mau kita korbankan ini di akhir-akhir. Kemudian kuda dia mundur, akhirnya kita mengancam kastelnya. Di sini ada peluang kita sudah kemenangan kualitas lah kalau kita makan kastelnya, saya anggap pada saat pertandingan ini berlangsung. Kemudian dia mengancam untuk memakan sekak ya, makan sekak dengan menggeser mesanya, mengancam pion kita. Hingga akhirnya saya tetap melakukan mundur melindungi pion. Ini juga langkah yang sebenarnya perlu pertimbangan dari para grandmaster catur dunia ya. Langkah seperti ini yang saya ambil. Kemudian dia mengancam open ya, mengancam pion, pertukaran pion dengan harapan membuka kastelnya. Hingga akhirnya saya makan dulu kastelnya. Kemudian dia makan, akhirnya saya makan pakai pion. Dan kemudian dia rajanya bermanuver untuk lari ya. Di posisi ini masih lama proses kematiannya.
hingga memakan waktu, sama-sama mau habis waktu kami di pertandingan di langkah ini. Saya menyisakan 3 menit, dia menyisakan 2 menit 24 detik, cukup berimbang ya. Kemudian saya maju pion, melindungi pion, dia kudanya bermanuver, kemudian saya tutup perjalanan lubang kosong dengan kastel. Kemudian dia kudanya terus bermanuver berdekat-dekatan hingga akhirnya saya mainkan peluncur. Kemudian dia maju minta laga ya, tak laga. Saya nggak tahu di sini maksud dia apa, tapi intinya memang posisi open. Kalau saya makan dengan pion itu tidak bisa. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman, langkahnya adalah dengan menggeser mesa, mengancam kudanya. Jadi peluang untuk dia makan gratis itu belum ada. Makan gratis kecuali dia mau melaga. Posisinya dia belum berani melaga. Kalau posisi seperti ini kita mesti menang ya. Kalau dilagakannya mesa langsung. Ya, akhirnya ditutupinya lagi dengan kuda. Akhirnya banyak kali proses-proses. Dan akhirnya kita makan, dia makan, kita sekak. Di sini kita sekak. Kita sekak. Ini langkah yang sangat-sangat aneh ini. Karena apa? Kita sedetik lagi kita juga akan dibobol oleh dia ini dengan pion dia ini yang sudah hadapan-hadapan, open pion. Makanya saya harus cari sekak. Di sini kita ulangi ya. Di sini kita makan, dia makan mesa, ya, dia makan mesa. Kita akhirnya kalau kita makan ini sudah pasti peri semua punya kita ini kastelnya kalau dia sekak. Nggak ada jalan lain selain sekak. Sebenarnya ini sudah saya baca dari 5 langkah sebelum berjalan tadi, makanya saya ambil posisi seperti itu. Hingga akhirnya dia maju, ini terus saya sekak, hingga akhirnya dia balik ke sana dan sekak. Jadi tidak sempatlah pion dia itu terbuka atau mesa dia menyekak saya. Padahal tidak ada alternatif lain lagi tadi itu. Selain itu wajib pere atau libur kastel saya, minimal kastel saya libur, dan posisi bisa berubah drastis kalau misalnya sudah menyerang. Demikian, mohon Grandmaster untuk berkomentar dalam pertandingan Bung Wow dengan Polandia, pemain catur Polandia secara online. Terima kasih, mohon subscribe-nya dan dibagikan, semoga kita makin pintar bermain catur. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.